Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masih melanjutkan penjelasan dari kelakuannya orang yang fasik gitu ya. Utawi artine Bismillahirrahmanirrahim, utawi artine mutusaken barang kang den kon nemokaken iku kelawan yento podo mutusaken rahim lan podo mengo saking sebutan mukminin atau mukmin. Yang dimaksud dengan memutuskan barang atau hal yang disuruh untuk menemukan, menyambungkan, itu adalah memutuskan hubungan rahim, hubungan persaudaraan, dan berpaling dari sebutan mukmin. Lan kelawan beda-bedaaken antarane oleh iman para anbiya, dan juga dengan membeda-bedakan iman kepada para nabi. Ono ingkang den imanaken lan ono ingkang ora den imanaken. Jadi dipilih-pilih gitu ya, ada nabi yang dipercayai dan ada nabi yang tidak dipercayai. Lan kelawan podo beda-bedaaken antarane oleh iman kelawan kitabullah. Demikian juga iman kepada kitab itu juga dibeda-bedakan ya. Ono ingkang den imanaken, ono ingkang ora den imanaken. Nah, ada kitab yang dipercayai dan ada juga kitab yang tidak dipercayai. Lan kelawan podo tinggal salat berjamaah krana kumpule mukminin lan rukune mukminin iku makmur indallah, dan meninggalkan salat berjamaah karena persatuan atau kumpulnya orang-orang mukmin dan hidup rukun damai di antara orang mukmin itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Utawa kelawan podo nglakoni maksiat ingkang dadi mutusaken lumakune marang Allah Subhanahu wa taala, dan juga memutus hal yang mestinya disambung itu dilakukan dengan melakukan maksiat. Ya, karena dengan maksiat itu lalu perjalanan menuju Allah itu terganggu atau terputus. Krono wasilah kelawan alakoni tongat lan ngedoi maksiat iku makmur mungguh ing Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah itu artinya menghubungkan atau mempertemukan diri kita dengan Allah dengan cara melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari menyambung memutus apa yang mestinya disambung itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu silaturahim, memutus silaturahim. Yang kedua itu memutus atau memilih-milih di dalam mengimani nabi atau kitab. Dan yang ketiga itu adalah menjalankan maksiat, mengganggu hubungan dengan Allah.
utawi artine ngrusakaken ing dalem bumi iku kelawan arep padha mbangkang kelawan iman lan gawe ngino-ino kelawan hak lan padha nglakoni maksiat, mongko dadi rusak bumine lan ilang berkate sabab maksiate anak Adam. Ya, di dalam ayat yang dibicarakan itu kan ada wa tufsiduna fil ard, dan maksud dari ngerusak di dalam bumi itu adalah menolak untuk beriman dan justru mengejek-ejek atau mencemooh yang benar, kebenaran, mencemooh kebenaran dan melaksanakan atau menjalani maksiat. Jadi dengan demikian lalu buminya hilang berkatnya karena kemaksiatan dari anak Adam. Jadi kalau banyak maksiat lalu bumi ini kehilangan berkahnya. Utawi artine tuna iku kelawan yen to padha tunaaken ing akale ora ginawe nazar barang kang hak lan ora ginawe golek barang kang langgeng, balik padha ketungkul amrih fani lali baki krana setuhune Allah Subhanahu wa taala wis aparing maring saben-saben anak Adam keparingan roh. Ya. Makna dari rugi itu adalah rugi karena akalnya tidak digunakan untuk memikir-mikirkan hal yang benar dan tidak dipakai untuk mencari barang atau hal-hal yang bersifat langgeng, yang bersifat panjang usianya. Tapi justru sibuk untuk mencari hal-hal yang fana, melupakan hal yang baka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada setiap anak Adam itu diberi roh. Lan nuli keparingan akal lan pikir supaya bisa ngalap kauntungan marang perkara akhirat kelawan arep den lakoni ngakale ginawe nalar dalailut tauhid lan ginawe nazar kalam Allah wa kalamar rusul. Setiap anak Adam itu diberi roh, lalu setelah itu diberi akal dan kemampuan berpikir supaya bisa mengambil keuntungan untuk hal-hal yang bersifat ukhrawi, yang bersifat akhirat, ya, dengan cara menggunakan akalnya itu untuk merenung, untuk memikirkan dalil-dalil tauhid dan untuk merenungkan firman Allah serta sabda Nabi. Krono akal iku minangka modal kaduwe mukallaf wusono akale ora ginawe amrih bagi balik padha amrih fani. Jadi akal itu merupakan modal, ya, merupakan modal bagi setiap mukallaf, setiap orang yang dibebani perintah agama, yakni orang-orang Islam. Sehingga akalnya tidak dipakai untuk memperoleh hal yang berjangka panjang, ya, yang baki, yang abadi, tapi justru untuk memperoleh hal-hal yang bersifat rusak, ya, dunia ini rusak, ya. Tapi kalau yang abadi tadi itu amal perbuatan kita. Ing hale sak pantarane anak Adam kang padha manusiane lan padha ngumure lan padha nabine lan padha kitabe, ya Quran iku padha bisa nglakokaken akale ginawe amrih bagi. Sementara orang-orang yang sebaya dengan dia, yaitu sama-sama manusianya atau sama-sama umurnya atau sama-sama menjabat sebagai nabi, itu sama-sama membaca kitab yaitu Quran, itu semuanya bisa menjalankan akalnya, bisa menggunakan akalnya untuk memperoleh hal-hal yang bersifat abadi. Nah, seringkali kita ini lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat cepat hilang, gitu.
ya misalnya ya ya bermain-main yang tidak ada perlunya, misalnya membakar petasan misalnya begitu, itu kan nikmatannya hanya sebentar. Ya. Alangkah baiknya kalau itu dipakai untuk hal-hal yang misalnya menolong orang, membuat kebahagiaan orang, itu jauh lebih bermanfaat. Mongko dadi hasil badi krana iki dina panggonane golek untung akhirat. Jadi karena dipakai untuk mencari hal-hal yang baka, maka memperoleh untung. Kalau yang dipakai untuk hal yang bersifat gampang hilang, itu rugi. Karena dunia ini tempatnya mencari untung untuk akhirat. Ya. Tadi saya baca dunyo. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat nanti. Semongso-mongso akale ora kinawe golek baki mongko nyoto tunane krana akhire mlebu jahanam ing hale pantarane padha mlebu swarga kang langgeng iku artine khosirun. Jadi kalau akalnya tidak dipakai untuk mencari yang baki atau yang abadi, maka jelas orang itu rugi karena akhirnya akan masuk neraka jahanam. Padahal orang-orang yang sebaya dengan dia itu masuk surga yang abadi. Itulah makna dari khosirun atau merugi itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu tentang apa yang benar. Utawi asrori stuhune fasikin kabeh iku wong kang ora kecipratan nurullah. Mongko dadi peteng ora bisa ngalap untung kaya lakune manungsa. Rahasianya adalah bahwa orang-orang fasik semua itu adalah orang yang tidak terpercik sinar Allah. Karena itu lalu gelap. Ya, tidak dapat memperoleh keuntungan sebagaimana manusia lain. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa tidak dijadikan atau tidak dibuatkan cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Balik rino wengi ketungkul amrih fani. Jadi sebaliknya yang dilakukan adalah siang malam itu sibuk dengan mencari hal-hal yang bersifat fana. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui bentuk lahiriah dari kehidupan dunia. Dan mengenai akhirat mereka lalai. Mongko dadi rusak bumine jasmani sabab kalebune maksiat. Mungkin kalebunan. Sabab kalebunan maksiat, sabab bumine wis den tanduri sirul qadar wiji kufur ora, den tanduri wiji iman ora. Jadi karena itu lalu buminya itu bumi jasmaninya itu rusak karena kemasukan maksiat, ya. Kemasukan maksiat sebab bumi itu telah ditanami rahasia takdir dari benih kufur, tidak ditanami dengan benih iman. Nah, jadi lalu menjadi sesat. Ana ta wong kang mati kena den tuturi utawa ana ta kebo sapi kena den tuturi, cara menungso ora kena ora. Adakah orang mati itu bisa dinasihati? Atau kerbau dan sapi itu bisa dinasihati dengan bahasa manusia? Tentu jawabannya tidak. Mongko tatkalane wis banget terang lan banget telane ing atase tetepe uluhiyah lan rububiyah lan tetepe wahdaniyatullah lan tetepe isbatur risalah wan nubuwati kelawan pira-pira dalailul wadihah kang wis tinutur kabeh.
Jadi ketika sudah menjadi terang benderang, ya ternyata telo itu artinya terang ya. Tapi sekarang sudah jarang digunakan ya. Pertelo, mertelaaken, nah itu semuanya menjelaskan artinya. Pertelo itu sudah jelas. Sudah jelas sekali bahwa tentang ketetapan sifat ketuhanannya Tuhan, sifat uluhiyah, sifat Tuhan sebagai sesuatu yang disembah, sebagai zat yang disembah, dan rububiyah, Tuhan yang memelihara alam semesta, dan tetapnya keesaan Allah serta tetapnya keterutusan Nabi dan juga kenabiannya dengan berbagai macam dalil yang jelas yang sudah disebutkan. Wusono ijih podo kufur setengah manungso, entoh begitu masih sebagian manusia itu masih kufur, padahal sudah jelas, sudah tetap, sudah cukup argumentasi ya untuk menyatakan bahwa Allah itu satu-satunya zat yang disembah dan seterusnya. Ono ingkang ingkar subutur risalah wan nubuwah, ada yang mengingkari tetapnya dalil risalah, kerasulan dan kenabian. Mongko sarene kaya mengkono, mongko dadi angendika subhanahu wa ta'ala kelawan dedalan istifham taubih lan tabkid, tegese meleh-melehaken lan duka kelawan melehaken. Karena itu lalu karena sudah jelas begitu, orang yang sudah diberi argumen, diberi bukti-bukti, diberi alasan-alasan yang cukup, tetap juga tidak mau beriman, maka Allah berfirman dengan bentuk kalimat pertanyaan yang mengandung ejekan ya, taubih, dan juga marah sambil mengejek, sambil menyalahkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaya apa tingkah sira kabeh manungsa kok dadi bisa padha kufur sira kabeh kelawan Allah? Bagaimana sih tingkah laku kalian ini kok masih bisa kufur kepada Allah? To ing hale semurupe lan patute ora semurup lan ora patut lamun sira kabeh bisa dadi kufur ningali pira-pira dalail kang wis terang ing hale wis ana sira kabeh maune asal mani lan ing dalem igane bapanira nuli temurun ana ing wetenge ibunira kelawan rupa getih kentel 40 dina. Jadi padahal kalian itu sudah tahu, maka patutnya kalian itu kalau sudah tahu ya mestinya tidak kufur, tapi nyatanya kok kufur. Padahal sudah melihat berbagai macam dalil yang sudah jelas. Padahal kalian ini tadinya dalam bentuk mani yang hina, ada di dalam tulang rusuknya bapak, lalu turun ke kandungan ibu, kelawan rupa getih kental ya, dalam bentuk darah yang kental gitu selama 40 hari. Lan nuli dadi rupa manungsa 40 dina. Ya, tadinya mani masuk ke perut ibu dalam bentuk tadi darah yang segumpal darah yang kental. Lalu setelah itu dalam bentuk manusia selama 40 hari. Mongko nuli nguripaken Allah Subhanahu wa taala kelawan keparingan roh marang sira kabeh. Ya, kemudian 40 hari kemudian diberi roh, diberi kehidupan. Mongko nuli nguripaken Allah Subhanahu wa taala kelawan keparingan roh marang sira kabeh, ya itu. Mongko tetep dadi manungsa sira zahir ing dalem dunia. Nah, lalu setelah 9 bulan lebih, lalu jadi manusia yang lahir di dunia. Ya, jadi kalian ini tadinya itu tidak
ya tidak punya kekuatan, ya lemah, hina. Tapi setelah kuat, setelah setelah gagah atau cantik itu lalu kufur. Mongko sawise mangkono nuli amatene Allah Subhanahu wa taala nalikane wis tutuk ajalira. Setelah itu lalu kalau sudah waktunya sampai lalu kalian dimatikan. Mongko sawise mengkono mongko nuli nguripaken malih Allah Subhanahu wa taala kelawan tangi saking kubur kelawan den hisab. Lalu kemudian setelah mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari kubur lalu dihitung perbuatannya. Den takoni sira kabeh mongko nuli den balekaken sira kabeh marang Allah kelawan den ganjar amal lira utawa den siksa. Ya, setelah itu lalu dikembalikan kepada Allah dengan diberi ganjaran atau disiksa. Nah, jadi itu bagaimana kalian bisa kufur padahal kalian tadinya mati, lalu dihidupkan, lalu dimatikan, lalu dihidupkan lagi, lalu dikembalikan kepada Allah. Ya, bagaimana kalian makhluk yang seperti itu kok tetap juga kafir? Ya. Ana ta wong kang kaya mengkono kawitane lan hingga kaya mengkono pungkasane, ana ta bisa kasih kafir maring pangerane lan wani-wani lan angas marang pangerane. Ya. Jadi orang yang seperti itu yang permulaannya lemah begitu lalu menjadi kuat, lalu setelah itu mati dan seterusnya, itu kok bisa kufur kepada Tuhannya dan berani-beraninya menentang Tuhannya. Bener itu ora bisa dadi kufur iku menungso kabeh ningali kaya mengkono kawitane lan pungkasane. Ya patutnya orang yang permulaannya begitu lalu akhirnya seperti itu tidak kafir mestinya. Ya nistuhune iku ayat ingkang den mukhotobi iku alladzina kafaru. Artine apa sebabe perkara ingkang dadi nekaaken marang kufurira. Jadi ayat itu audiensnya atau yang diajak bicara itu adalah orang yang sudah kafir. Ya, maka artinya pertanyaan itu bagaimana kalian bisa begini, bisa kufur? Itu maksudnya adalah hal yang menyebabkan kalian ini kufur. Mongko tuturono sira marang ingsun ing perkara ingkang dadi nekaaken kufurira ing Allah utawa ing anbiya Allah utawa ing Rasulullah utawa ing kitabillah. Jadi coba kalian tunjukkan kepadaku hal yang menjadikan kalian ini kufur kepada Allah atau kepada Nabi atau Rasul atau kepada kitabnya. Krana sira kabeh iku asal ngadam nuli dan wujudaken dadi manungsa kelawan keparingan akal sampurna piranti amot nadhor ngalap dalil ing tauhid lan ngalap dalil kelawan isbatur risalah lan isbatun nubuwah semurupe ora patut lamun dadi kufur. Ya. Jadi karena kalian ini asalnya tidak ada, lalu diadakan dan menjadi manusia, serta diberi akal yang sempurna yang dipakai untuk menalar, menyimpulkan dari dalil-dalil, menyimpulkan kepada tauhid dan mengambil dalil dengan menetapkan kerisalahan atau keterutusan dan menetapkan kenabian. Ya, mestinya kalau demikian mestinya kalian tidak kufur. Kaya apa bisane kufur hale sira maune bodho mongko nuli Subhanahu wa taala paring urip kelawan roh ilmu lan akal. Bagaimana kalian bisa kufur padahal tadinya kamu bodoh, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dengan roh ilmu dan akal. Mongko nuli amateni kelawan mati hakiki, kemudian lalu dimatikan dengan mati yang sebenarnya, mati hakiki. Mongko nuli den uripi malih krana arah den hisab. Setelah itu lalu
akan dihidupkan lagi untuk dihisab. Den landrat, diadili ya. Landrat itu bahasa landrat itu artinya kan pengadilan negeri ya. Den landrat diajukan ke pengadilan. Lan nuli bali marang pangirane, setelah itu dikembalikan kepada Allah. Mongko nuli ana ingkang den ganjar lan ana ingkang den siksa, ada yang diberi pahala dan ada yang disiksa. Ana to bisa dadi angas, dadi kufur wong kang kaya mengkono kawitane lan mengkono pungkasane. Wallahu a'lam bishawab. Ini ulangan lagi. Bagaimana bisa orang yang awalnya begitu dan akhirnya begitu menjadi kafir? Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih tahu mengenai yang benar dalam hal itu. Saya kira sampai di sini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.